Akhir abad ke-19. Greenbrier County di West Virginia, Amerika Serikat, wilayah tenang di pegunungan Appalachian. Tidak ada yang menyangka, di tempat ini menjadi salah satu kasus yang paling tidak biasa dalam sejarah hukum Amerika Serikat. Elva Zona Hister lahir sekitar tahun 1873 di Greenbrier County, West Virginia. Ia adalah putri tunggal dari pasangan Jacob Hister dan Mary Jane Robinson Hister. Ia tumbuh di lingkungan pedesaan yang tenang di sebuah wilayah pertanian kecil. Keluarganya termasuk golongan petani sederhana, bukan orang kaya, tapi dikenal jujur dan religius. Elva dikenal lembut, patuh, dan taat beribadah. Sifat yang mencerminkan ibunya yang taat gereja. Ia rajin membantu ibunya di ladang dan rumah, belajar menjahit, memasak, dan mengurus ternak kecil. Ayahnya, Jacob, meninggal sebelum kasus terjadi, sehingga ketika dewasa Elva tinggal hanya dengan ibunya, Mary Jane. Tidak ada catatan tentang masa kecil yang aneh atau berhubungan dengan hal mistis. Pada akhir tahun 1896, datanglah seorang pria asing ke desa itu. Namanya Erasmus Storebling Troutshoe, seorang pandai besi yang baru pindah dari daerah lain. Ia tampak sopan dan pekerja keras. Hello. Elva bertemu dengan Shue ketika ia sedang memperbaiki peralatan di rumah tetangga. Tak butuh waktu lama mereka menikah, meski ibunya Mary Jane Hister merasa tidak nyaman dengan sang menantu. Namun ia tidak punya alasan kuat untuk menolak. Jadi, pernikahan tetap berlangsung. Shue lahir sekitar tahun 1861 di Mount Solon, Augusta County, Virginia, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Jacob Thomas Shue dan ibunya bernama Elizabeth Cook Shue. Ia lahir dari keluarga petani sederhana di pedesaan Virginia. Tetapi sejak muda, Shue dikenal pandai bekerja dengan logam dan memilih menjadi pandai besi. Istri pertamanya bernama Ellen Cutlip. Mereka menikah sekitar tahun 1885 dan memiliki satu anak laki-laki. Pernikahan itu tidak bahagia. Ellen melaporkan bahwa Shue sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik. Mereka akhirnya bercerai sekitar tahun 1890. Ellen mengambil anak mereka dan hidup terpisah. Setelah bercerai, Shue pindah ke daerah lain dan menikah lagi dengan Lucy Ann Tritt. Pernikahan ini hanya bertahan sekitar 1 tahun. Lucy meninggal secara mendadak dalam keadaan yang dianggap tidak wajar. Menurut catatan warga lokal, ia ditemukan tewas di rumahnya, dan kematiannya waktu itu tidak diselidiki lebih jauh. Pada 23 Januari tahun 1897, seorang bocah yang biasa membantu di rumah Shue datang untuk mengantarkan pesanan. Saat masuk, ia menemukan Elva tergeletak di bawah tangga, sudah tidak bernyawa. Shue segera dipanggil, dan ketika dokter tiba, ia tidak mengizinkan pemeriksaan menyeluruh. Shue memegangi kepala Elva dan menata lehernya dengan syal panjang berwarna. Dr. George Knapp hanya sempat melihat sekilas tubuh Elva yang sudah dipakaikan gaun panjang dan kerah tinggi oleh suaminya. Shue mengklaim bahwa Elva terjatuh dan meninggal karena serangan jantung saat sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Shue terus-menerus menolak pemeriksaan lebih lanjut dan menangis histeris di dekat tubuh istrinya. Dokter akhirnya menyimpulkan penyebab kematian sementara sebagai fainting due to heart failure, pingsan,
akibat gagal jantung. Saat jasad Elva dibawa pulang untuk dimakamkan, ibunya melihat hal yang membuatnya gelisah. Mary Jane merasa ada sesuatu yang aneh dan terasa janggal pada bagian leher putrinya. Mary Jane mulai curiga bahwa anaknya meninggal dengan tidak wajar. Ia terus berdoa setiap malam, memohon agar Tuhan menunjukkan kebenaran. Dalam pandangan masyarakat saat itu, mimpi dan tanda dianggap cara Tuhan berbicara kepada manusia. Beberapa minggu setelah pemakaman, Mary Jane mengaku mendapat kunjungan dalam mimpinya. Selama 4 malam berturut-turut, ia bermimpi Elva datang dan menceritakan bahwa suaminya telah berbuat sesuatu pada lehernya sampai ia tiada. Bahkan Elva memperagakan dengan detail dan tenang. Ia memperlihatkan bagian tubuh mana yang bisa dijadikan bukti. Ia juga mengatakan bahwa Shu marah besar karena ia tidak menyiapkan daging untuk makan malam. Kemarahan ini kemudian memuncak menjadi serangan fisik yang mengakibatkan peristiwa ini terjadi. Mary Jane tidak menjadikan mimpi itu sebagai bukti hukum, tetapi ia menggunakan keyakinan itu untuk mendesak pihak berwenang agar membuka penyelidikan ulang. Dorongan keras dari Mary Jane membuat jaksa setempat membuka penyelidikan ulang. Akhirnya pada 22 Februari tahun 1897, jasad Elva digali dan diperiksa oleh 3 dokter, termasuk Dr. Knapp. Hasilnya jelas. Bagian leher ditemukan kejanggalan. Ia tidak meninggal karena penyakit melainkan kekerasan brutal. Shu segera ditangkap dan diadili. Setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Elva pada tahun 1897, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikirim ke West Virginia State Penitentiary di Moundsville. Ia meninggal 3 tahun kemudian, pada tahun 1900, karena terkena wabah penyakit. Kisah Elva Zona Hister bukan tentang hantu, melainkan tentang cinta seorang ibu yang tak menyerah mencari kebenaran. Satu hal lagi, kita perlu mengenali siapa yang akan kita percaya seumur hidup. Jangan abaikan hal yang kecil, karena yang tampak baik bisa menyimpan sisi yang tak terduga. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom guide